Halo, 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 selamat datang kembali di YouTube channel Nona Timur bersama saya Ina. Oke teman-teman, sesuai dengan judul video ini, saya akan membagikan 3 tips cepat belajar gitar. Nah, 3 tips yang saya akan bagikan ini dan kenapa saya berani membagikan 3 tips ini karena ini semua berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman. Dari awal saya yang tidak tahu main gitar dan pada akhirnya sampai puji Tuhan bisa bermain gitar, bisa nyanyi sambil bermain gitar. Dan saya rasa ini bagus kalau untuk dibagikan kepada teman-teman semua yang ingin pandai bermain gitar. Nah, sebelum kita melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe YouTube channel ini dan klik tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tipsnya. 3 tips cepat belajar gitar. Tips yang pertama adalah niat. Saya yakin sih ketika teman-teman ingin belajar sesuatu hal yang baru, itu pasti karena ada niat dalam dirinya teman-teman. Kata niat ini sendiri memiliki makna atau memiliki arti keinginan dari dalam hati, atau kita mau dulu untuk melakukan hal yang baru atau belajar hal yang baru. Terus yang kedua, di dalam makna niat ini, kata niat itu memiliki arti kita punya tujuan atau kita punya alasan kenapa kita melakukan sesuatu, kenapa kita ingin belajar hal yang baru ini. Nah, salah satunya belajar gitar. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mau belajar gitar, teman-teman harus punya kerinduan dalam dirinya teman-teman atau keinginan dari hatinya teman-teman sendiri, dan teman-teman harus punya alasan yang kuat kenapa teman-teman ingin belajar gitar. Karena alasan inilah yang membantu teman-teman atau mendorong teman-teman untuk benar-benar serius melakukan hal yang ingin teman-teman lakukan, yaitu belajar gitar. Jadi teman-teman tentukan sendiri ya alasannya teman-teman kenapa teman-teman ingin belajar gitar. Karena dengan alasan itu bisa membantu kita atau mengingatkan kita ketika kita sudah mulai semangat kita tuh sudah mulai turun ketika kita belajar gitar. Tapi ketika kita ingat alasan kenapa kita mau belajar gitar, tujuan awal kita mau belajar gitar, semangatnya kita tuh akan kembali lagi teman-teman. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, waktu itu saya sangat ingin ya teman-teman. Memang dari awal itu kalau lihat orang bermain gitar tuh rasanya kayak aduh, pengen bisa bermain gitar seperti orang itu. Dan ditambah lagi dengan posisi saya sekarang, maksudnya di lingkup pelayanan gitu ya teman-teman, bisa bermain alat musik itu sangat membantu. Karena ketika kita ada persekutuan, kita ada ibadah, saya bisa mengiringi musik seperti itu. Jadi ya itu sih alasan yang buat saya terus belajar untuk lebih lincah, lebih fasih lagi dalam bermain gitar. Tips yang kedua, usaha atau aksi. Nah teman-teman, ketika kita sudah punya niat yang kuat, punya alasan yang kuat, punya keinginan yang kuat, nah kita harus mewujudkan tindakan nyata. Niatnya kita itu dengan tindakan nyatanya kita. Nah teman-teman bisa melakukan 2 hal ini ketika teman-teman ingin atau bentuk usaha yang teman-teman ingin lakukan. Yaitu yang pertama, teman-teman bisa belajar otodidak. Nah sekarang nih kan udah banyak sumber-sumber yang membantu kita mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara belajar gitar, termasuk video saya teman-teman. Dan teman-teman bisa buka di Google, teman-teman bisa buka di YouTube dan sumber-sumber lain yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk belajar gitar. Nah, yang kedua, teman-teman bisa les musik. Nah, kalau teman-teman punya cukup biaya untuk membayar, bukan berarti kalau kita belajar otodidak itu kita tidak punya biaya ya teman-teman, tidak. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh dibimbing, butuh diarahkan, teman-teman bisa membayar orang atau teman-teman bisa les musik, cari guru musik yang bagus untuk mengajari teman-teman. Kenapa tidak untuk kita menginvestasikan uangnya kita itu kepada hal-hal yang baik untuk dirinya kita, seperti itu. Nah,
ketika teman-teman sudah melewati dua jalur ini misalnya, atau misalnya teman-teman belajar otodidak atau teman-teman les atau bahkan dua-duanya, itu akan sangat bagus ya teman-teman. Dan saya mau kasih lagi 3 hal atau usaha yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman sudah punya keinginan untuk belajar gitar, yaitu yang pertama, nah teman-teman harus mengumpulkan informasi mengenai belajar gitar itu dari sumber-sumber yang teman-teman bisa dapatkan itu secara mandiri ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita belajar otodidak, otomatis pasti kita mencarikan informasi itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita les, nah kita jangan hanya tunggu materi yang disampaikan oleh gurunya kita pada saat kita les musik itu, les gitar itu, tapi kita juga ada usaha di mana kita mencari informasi yang bisa membantu kita. Kedua, teman-teman jangan malu untuk bertanya, apalagi untuk teman-teman yang sekarang lagi les di sini. Teman-teman jangan pernah malu untuk bertanya, karena teman-teman sudah membayar mahal, terus teman-teman malu untuk bertanya karena mungkin takut, atau misalkan teman-teman memiliki kenalan dan dia lebih muda dari kita, tapi dia punya skill bermusik yang bagus, cuman ya kadang-kadang kita gengsi untuk bertanya ya, karena temannya kita ini itu lebih muda dari kita. Jangan ya teman-teman, intinya buanglah rasa malu itu jauh-jauh, dan teman-teman bertanya kepada siapa saja yang mungkin bisa membantu teman-teman atau bisa memberi teman-teman informasi yang lebih mengenai belajar gitar, seperti itu. Jadi kita tidak usah malu untuk belajar sama siapa saja. Nah, yang ketiga adalah teman-teman harus menghafalkan chordnya. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan materi dari guru lesnya teman-teman tidak hanya mencatatnya di buku saja atau tidak hanya mendengarkannya saja, tetapi teman-teman harus menghafalkan chord-chordnya. Karena ketika teman-teman menghafalkan chordnya, itu akan sangat membantu teman-teman untuk bisa memainkan lagu dari banyak akord, dari banyak nada dasarnya, seperti itu teman-teman. Tips yang ketiga, konsisten. Nah teman-teman, saya yakin ya, apa saja yang kita lakukan kita butuh sikap konsisten ya, atau tindakan yang terus-menerus kita harus lakukan. Jadi kita tidak hanya berhenti sampai ya pokoknya saya sudah les, saya sudah belajar otodidak tapi tidak bisa, ya saya berhenti. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nah intinya kalau teman-teman mau konsisten, teman-teman harus ingat, teman-teman jangan cepat puas kalau misalnya teman-teman baru sudah ada di tingkat yang mungkin teman-teman merasa lebih bisa dari orang lain mungkin, dan teman-teman puas, dan pada akhirnya rasa puas itu yang membuat teman-teman berhenti untuk lebih lagi belajar lebih dalam lagi mengenai apa yang teman-teman ingin pelajari. Nah terus teman-teman jangan pernah cepat bosan juga ketika teman-teman misalnya seminggu nih teman-teman belajar main gitar, tapi kok rasanya tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, terus teman-teman langsung bosan dan teman-teman berhenti untuk belajar lagi. Nah itu salah ya teman-teman, dan teman-teman harus tanamkan dalam dirinya teman-teman, setiap kali teman-teman belajar, walaupun mungkin untuk ukuran orang yang sudah pandai bermain gitar teman-teman tidak ada kemajuan, tapi sebenarnya teman-teman ketika teman-teman latihan itu ada kemajuan, ada tangga-tangga kecil yang teman-teman sudah lewat. Jadi teman-teman jangan pernah merasa bahwa ketika teman-teman melakukan sesuatu hal dan teman-teman tidak langsung pandai, itu teman-teman merasa bahwa itu semua sia-sia. Jangan ya teman-teman, karena teman-teman harus yakin bukit itu bisa tinggi karena ada tanah-tanah yang dari bawah teman-teman, dan orang bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah itu yang teman-teman harus ingat. Jadi apapun yang teman-teman sudah usahakan saat ini, teman-teman harus tetap konsisten, karena itu sangat membantu teman-teman untuk mencapai puncak dari tujuannya teman-teman ini, seperti itu. Oke teman-teman, jadi itu 3 tips cepat belajar gitar yang saya bisa bagikan kepada teman-teman semua. Dan ini saya harap ya teman-teman yang menonton, teman-teman yang punya keinginan untuk belajar bermain gitar bisa tercapai. Saya doakan ya teman-teman bisa sukses dalam harapannya teman-teman untuk pandai bermain gitar. Nah teman-teman, saya ingatkan lagi kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini, yang sudah atau yang pertama kali mampir ke YouTube channel ini, teman-teman bisa subscribe YouTube channel ini agar YouTube channel ini semakin berkembang, dan teman-teman jangan lupa untuk klik
lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Dan kalau teman-teman suka, teman-teman bisa kasih jempolnya. Dan kalau teman-teman ingin bertanya seputar video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau ada masukan kepada saya apa yang harus saya mungkin kurang jelas penyampaian saya, tapi teman-teman bisa kasih masukan kepada saya. Atau mungkin teman-teman ingin berbagi pengalamannya teman-teman, bagaimana teman-teman bisa sampai teman-teman bisa bermain gitar, teman-teman pandai bermain gitar, apakah tips yang saya bagikan ini, yang saya lakukan ini juga teman-teman lakukan, atau mungkin ada cara yang lain, teman-teman bisa share di kolom komentar, bisa tuliskan di kolom komentar. Dan teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke media sosialnya teman-teman semua, agar orang-orang yang ingin belajar bermain gitar bisa mendapatkan 3 tips ini. Oke teman-teman, sekian dari video saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.